Untuk yang hobi menanam tanaman hias di depan rumah, jangan sampai salah memilih jenis tanaman hias. Karena dalam primbon Jawa dan dalam kepercayaan beberapa masyarakat di Jawa, ada jenis tanaman tertentu yang dikatakan sebagai jenis tanaman yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah. Apabila ada yang nekat menanam jenis tanaman yang dipercaya sebagai tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, maka orang yang nekat menanamnya dan keluarganya akan tertimpa kemalangan dalam hidupnya, akan banyak masalah dalam hidupnya. Bahkan ada jenis tanaman, apabila ditanam di depan rumah, maka anaknya dan anggota keluarganya, 7 dari anggota keluarganya, akan meninggal di usia muda. Jenis tanaman yang sebaiknya dihindari, jangan sampai ditanam di depan rumah. Karena jenis tanaman ini tidak baik ditanam di depan rumah, menurut primbon Jawa, yang pertama, yaitu pohon randu. Pohon randu memang pohon yang terkenal sebagai pohon yang apabila pohonnya sudah besar, maka akan menjadi pohon yang wingit dalam istilah Jawa. Banyak yang menceritakan bahwa pada setiap bulan purnama, pohon randu yang pohonnya sudah besar, pada rantingnya sering terlihat penampakan seperti orang yang sedang duduk dan berjalan. Dan orang yang menanam pohon randu di depan rumahnya, maka rumahnya akan sering didatangi makhluk berwujud aneh. Ada juga yang mengatakan, orang yang menanam pohon randu di depan rumahnya, maka beberapa anggota keluarganya umurnya tidak panjang. Menurut ceritanya, anggota keluarga dari orang yang menanam pohon randu di depan rumahnya, sebelum meninggal, akan mengalami kejadian, yaitu tubuhnya sering terasa panas, tidak jelas sebabnya. Sering mimpi buruk dalam tidurnya, dan merasa seperti ada yang mengajak berbicara, padahal tidak ada orang di sekitarnya. Jenis tanaman yang membuat 7 anggota keluarga yang nanam meninggal muda, menurut kepercayaan beberapa masyarakat di Jawa, yang kedua, yaitu pohon pepaya gading. Pohon pepaya gading bisa ditanam di mana saja, asalkan tidak ditanam di depan rumah. Pohon pepaya gading memang memiliki keunikan tersendiri dari pohon pepaya yang lain. Pohon pepaya gading, buahnya berwarna kuning, seluruh buahnya yang masih muda berwarna kuning. Karena keunikan warna buahnya, maka ada beberapa orang yang sengaja menanam pohon pepaya gading ini di depan rumahnya, yang dimanfaatkan sebagai pohon hias di halaman rumah. Dalam kepercayaan masyarakat di Jawa, khususnya orang Jawa di masa lalu, bahwa pohon pepaya gading, apabila ditanam di depan rumah, maka akan menjadi pohon yang dijuluki sebagai pohon Tibopati. Yang artinya, orang yang menanam pohon pepaya gading di depan rumahnya akan mengalami keanehan dalam hidupnya, yaitu keluarganya akan meninggal satu persatu, meninggal di usia muda. Bahkan, sampai ada yang mengatakan, orang yang nekat menanam pohon pepaya gading di depan rumahnya, maka 7 dari anggota keluarganya akan meninggal di usia muda. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jenis tanaman yang membawa kemalangan bagi keluarga yang menanamnya, jika ditanam di depan rumah, yang ketiga, yaitu pohon pisang emas. Ciri dari pisang emas adalah warna kulit buahnya kuning emas dan kulit buahnya tipis. Pohon pisang emas dipercaya sebagai pohon yang memiliki kekuatan spiritual yang dapat menghilangkan kekuatan susuk kecantikan. Kepercayaan ini masih dipegang teguh dan masih dipercaya oleh beberapa orang Jawa sampai saat ini. Pohon pisang emas boleh ditanam di mana saja, asalkan tidak ditanam di depan rumah. Karena dipercaya bahwa siapa saja yang nekat menanam pisang emas di depan rumahnya, maka tidak panjang umur. Jenis tanaman yang dipercaya membuat keluarga yang menanamnya cepat meninggal, yang keempat, yaitu pisang raja sajen. Pisang raja sajen adalah buah pisang yang biasa digunakan sebagai ritual sesaji, dan juga digunakan dalam ritual acara adat Jawa, digunakan dalam acara pernikahan, dan digunakan dalam acara syukuran desa. Pohon pisang raja sajen bisa ditanam di belakang rumah, ditanam di ladang, dan bisa ditanam di kebun. Asalkan tidak ditanam di depan rumah, karena pisang raja sajen termasuk dalam jenis pohon yang tidak baik apabila ditanam di depan rumah.
Jika pohon pisang Raja Sajen ditanam di depan rumah, maka pohon pisang ini akan menjadi pohon yang seperti pohon pepaya gading, yaitu menjadi pohon Tibopati. Pohon Tibopati, yang artinya orang yang menanam pohon pisang Raja Sajen ini, menanamnya di depan rumahnya, maka dipercaya akan kehilangan anggota keluarganya akan banyak yang meninggal di usia muda. Jenis tanaman yang dipercaya sebagai pohon pembawa kemalangan, yang menanamnya akan sering mengalami hal yang tidak diinginkan apabila ditanam di depan rumah. Yang kelima, yaitu pohon gayam. Pohon gayam adalah pohon yang bisa tumbuh tinggi, bisa tumbuh sampai 20 meter, dan memiliki akar yang kekar. Orang yang menanam pohon gayam di depan rumahnya, dipercaya akan sering mengalami kejadian aneh di sekitar rumahnya. Kejadian aneh yang dimaksud, di sekitar rumahnya akan sering terlihat penampakan makhluk dari alam lain. Ada juga yang menceritakan bahwa orang yang menanam pohon gayam di depan rumahnya, maka anggota keluarganya yang wanita akan berumur tidak panjang. Karena pohon gayam dipercaya dihuni oleh makhluk bertubuh tinggi besar, makhluk yang oleh orang Jawa disebut sebagai genderuwo. Makhluk dari alam lain yang bernama genderuwo memang terkenal sebagai makhluk yang tertarik dengan wanita dari bangsa manusia untuk dijadikan teman hidup di alamnya. Jenis pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah, yang keenam, yaitu pohon jamblang. Pohon jamblang adalah pohon yang memiliki banyak cabang, pohon yang bisa tumbuh tinggi dengan batangnya yang besar. Banyak yang tidak berani menanam pohon jamblang di depan rumah, karena pohon jamblang memang dipercaya sebagai salah satu pohon yang tidak baik ditanam di depan rumah. Oleh sebagian orang Jawa, pohon jamblang diceritakan sebagai pohon yang disukai makhluk, berwujud seorang wanita. Makhluk yang sering mengganggu siapa saja yang berada di bawah pohon jamblang saat malam hari. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, yang ketujuh, yaitu pohon waru. Pohon waru memiliki bunga berwarna kuning, tapi pohon ini bukan termasuk jenis pohon hias. Oleh sebagian orang Jawa, pohon waru dipercaya tidak baik ditanam di depan rumah, karena rumah yang ditanami pohon waru di depannya, maka akan menjadi rumah yang tidak nyaman ditempati. Penghuninya akan merasa tidak betah berada di dalam rumah, akibatnya penghuni rumah akan tidak tentram hidupnya. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, yang kedelapan, yaitu pohon pisang kidang. Pisang kidang adalah pisang yang unik, berbeda dengan pisang pada umumnya. Pisang kidang, kulit buahnya berwarna merah, dan buahnya besar, lebih besar dari pisang Ambon. Banyak yang menceritakan bahwa pisang kidang, apabila ditanam di depan rumah, maka akan menjadi pohon tiboloro. Tiboloro adalah kata dari bahasa Jawa, yang artinya yaitu orang yang akan selalu kesulitan sandang pangannya. Orang yang nekat menanam pohon pisang kidang di depan rumahnya, hidupnya tidak bahagia dan akan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, yang kesembilan, yaitu pohon pisang morosebo. Pisang morosebo adalah jenis pohon pisang yang pohonnya tidak bisa tinggi, buahnya hampir mirip seperti pisang Ambon. Pisang morosebo juga dikenal dengan sebutan pisang pendek. Orang yang menanam pohon pisang morosebo di depan rumahnya, dipercaya keluarganya akan tidak panjang umurnya, akan pendek umurnya. Jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah, yang ke-10, yaitu pohon nangka. Jika akan menanam pohon nangka, sebaiknya ditanam di belakang rumah saja, juga bisa ditanam di kebun. Pohon nangka dari sejak zaman dulu, sampai sekarang, dipercaya sebagai pohon yang sering menjadi tempat singgah makhluk yang bernama kuntilanak. Orang yang menanam pohon nangka di depan rumahnya, maka akan sering melihat dan mendengar suara tangisan. Akan sering mendengar suara seperti orang sedang berbicara, tapi bukan suara manusia.
Itulah 10 jenis tanaman yang tidak baik ditanam di depan rumah menurut Primbon Jawa.